teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, video kali ini dibuka dengan aku di dapur lagi cuci piring ya teman-teman. Di sini tuh aku lagi cuci piring karena aku mau masak. Terus aku lihat di sini banyak piring kotor, terus banyak sisa-sisa bekas makanan gitu ya. Jadi aku langsung deh cuci piring kayak gini, karena kalau aku tuh mau masak biasanya tuh aku tuh beres-beres dulu di sekitar tempat cuci piring ini biar moodnya tuh bagus. Karena kalau misalkan banyak piring kotor terus otomatis kan banyak bekas makanan gitu ya, bekas nasi, bekas lauk pauk. Jadi aku selalu rapihin dulu baru aku ada mood lagi untuk masak. Nah, teman-teman di sini lagi pada ngapain nih? Lagi rebahan kah atau lagi nonton video aku sambil ngerjain pekerjaan rumah juga? Apapun yang sedang teman-teman lakuin sekarang, semoga selalu diberikan kelancaran ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman jangan salah fokus ya sama keran airnya, karena di sini tuh keran airnya tuh udah kayak kotor banget. Terus ini juga udah mulai rusak teman-teman. Keran airnya tuh udah mulai banyak air yang netes keluar gitu. Karena kan sebenarnya ini tuh tempat cuci piringnya itu sudah lama nggak dipakai ya, sekitar 2 tahunan gitu. Ini tuh baru dibenerin dan baru bisa dipakai, karena kemarin-kemarin tuh aku tuh cuci piring tuh selalu di bawah gitu. Jadi tempat cuci piring aku tuh ada 2 ya teman-teman, di atas sama di bawah. Dan yang untuk di atasnya ini aku baru benerin itu beberapa bulan terakhir inilah, belum lama gitu. Sekitar ada kali 1 bulan atau 2 bulan. Makanya sekarang aku cuci piringnya tuh di sini. Terus aku juga rencananya memang mau ganti kerannya ini. Rencananya juga aku mau beli di Shopee sih teman-teman, karena kan di Shopee tuh banyak pilihan, terus harganya juga terjangkau. Nah, di sini habis dicuci piringnya langsung aku bilas ya. Ngomongin soal rezeki itu memang kadang datang dari pintu yang gak diduga-duga ya teman-teman. Kadang yang kita hitung sebagai rezeki itu hanya materi ya teman-teman, berupa uang gitu. Padahal menurut aku rezeki itu maknanya luas. Dikasih anak yang sehat, dikasih suami yang soleh dan baik, dikasih keluarga yang masih lengkap dan sehat, itu tuh rezeki yang luar biasa ya teman-teman. Dikasih hati yang lapang, dikasih hati yang sabar. Karena banyak di luar sana itu orang-orang tuh yang materinya tuh banyak berlimpah tapi hatinya tuh nggak bahagia gitu ya teman-teman. Nah, di sini lanjut, habis cuci piring aku langsung masak cemilan untuk anak-anak. Ini tuh cemilan ya terbuat dari kulit lumpia. Jadi aku tuh beli kulit lumpia yang sudah jadi, terus langsung dipotong-potong. Potong-potongnya tuh sesuai dengan selera teman-teman aja. Terus di sini langsung digoreng ya. Digorengnya juga asal aja ya, jangan terlalu lama, karena kalau misalkan terlalu coklat gitu jadinya tuh pahit gitu. Aku tuh di sini gorengnya tuh sebentar aja, asal kuning aja gitu langsung diangkat. Dan kalau untuk bumbunya itu aku biasanya pakai bumbu yang instan, yaitu bumbu balado atau bumbu barbecue. Itu kan banyak ya teman-teman yang instan yang ada di Shopee, belinya tuh di Shopee. Jadi anak-anak tuh pasti suka lah pakai bumbu-bumbu kayak gitu, itu kan rasanya enak ya, gurih. Dan kalau untuk aku sendiri itu biasanya aku pakein bon cabe. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke review budgeting untuk bulan Mei ya. Di sini tuh aku pakai dompet pintar yang beli di Shopee, harganya cuma 10 ribuan aja. Tapi ini tuh bener-bener bermanfaat banget untuk aku. Nah, di sini aku review belanja bulanan. Belanja bulanan tuh bener-bener habis karena bulan ini tuh banyak yang harus aku beli. Jadi belanja bulanan tuh bener-bener habis kosong.
Untuk belanja mingguan itu sisa sekitar 2.000. Di sini tuh untuk belanja mingguan tuh sisanya receh-receh ya teman-teman. Di sini juga minggu kedua itu sisanya 4.000. Untuk minggu ketiga di sini sisanya sebesar sama 2.000. Karena tuh untuk bahan pokok itu untuk sayur-sayur itu di pasar tuh lagi naik ya teman-teman. Jadi ini tuh aku bersyukur banget masih ada sisa budgetnya gitu. Nggak sampai apa ya namanya, nggak sampai over budget, tapi masih ada budgetnya sedikit. Untuk listrik juga udah aku bayarin, untuk wifi juga udah aku bayarin ya teman-teman. Karena kan aku masih tinggal satu rumah gitu sama mertua, jadi untuk wifi tuh aku masih sharing bayarnya sama adik ipar ya teman-teman. Di sini juga beras ada sisa 12.000. Untuk galon dan gas di sini juga masih ada sisa walaupun receh-receh kayak gini. Dan kalau untuk gas kan aku masih sharing ya sama mertua, jadi ganti-gantian gitu belinya. Makanya ini untuk galon dan gasnya masih ada sisa anggaran ya teman-teman. Dan ini tuh aku senang teman-teman kalau misalkan dapat duit seribuan baru kayak gini. Gitu tuh kan jarang ya, susah dapatnya. Jadi kadang kalau misalkan ada seribuan baru kayak gini tuh aku simpen gitu. Dan untuk jajan anak juga di sini masih ada, tapi aku nggak taruh di dompet pintar, tapi aku pisahin ke dompet kecil ini. Ini tuh dompetnya sengaja aku beli ya kalau untuk aku mau belanja. Karena kan kalau belanja aku nggak pakai dompet pintar ya, karena terlalu besar, terus terlalu juga kalau dibuka di depan umum tuh kayaknya tuh nggak enak gitu ya teman-teman, karena kan dibuka tuh langsung kelihatan gitu duit-duitnya. Makanya aku tuh pakai dompet kecil ini. Sebenarnya itu dompet kartu ya teman-teman. Ini tuh banyak sekatnya gitu, jadi lebih enak, tinggal aku nama-namain aja untuk uang apa, jadi nggak akan tercampur gitu. Dan setelah aku pakai dompet pintar ini tuh bener-bener ngebantu sih teman-teman dalam keuangan, jadi tuh lebih terkontrol. Walaupun kayaknya tuh ribet gitu ya kalau misalkan pakai dompet pintar ini, tapi bener-bener teman-teman aku setelah menerapkan dompet pintar ini tuh lebih terkontrol gitu untuk keuangannya, jadi nggak terlalu boncos itu di pertengahan bulan. Dan untuk jajan anaknya itu masih ada, istri juga masih ada 100.000 di sini, karena aku tuh bulan ini tuh lagi nggak pingin beli apa-apa ya, skincare juga masih ada. Dan untuk dana tabungan itu sudah aku pisahkan ya, sudah aku masukkan ke dalam ATM langsung. Untuk dana darurat di sini sudah habis total, karena kemarin kan aku beli kado untuk temen yang habis lahiran. Untuk family juga habis karena aku tuh bulan ini tuh sering jajan di luar sama suami dan sama anak. Jadi untuk dana family habis, untuk jaga-jaga di sini masih ada 100.000, karena kan uang jaga-jaga ini belum terpakai sama sekali, karena kemarin aku tuh niatnya kalau misalkan memang nggak cukup untuk beli kado untuk teman aku juga pakai uang jaga-jaga ini, tapi ternyata dananya tuh cukup, jadi aku cuma pakai dana darurat aja, dan dana jaga-jaganya itu nggak aku pakai teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh enaknya tuh pakai dompet pintar ini memang tuh kelihatannya tuh lebih ribet ya teman-teman, karena kan semuanya sudah diatur, semuanya sudah dibajetin masing-masing, itu kelihatannya tuh kadang lebih riweh gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh lebih enak ya teman-teman, karena biar nggak boncos di pertengahan bulan juga, ini tuh bisa cukup sampai akhir bulan juga. Jadi kita bisa lihat mana dana yang minus, mana dana yang masih ada, itu bener-bener terkontrol banget sih teman-teman. Nah, di sini aku ada binder A6. Ini tuh binder khusus aku untuk bikin saving funds atau challenge ya, teman-teman. Di sini tuh ada beberapa apa ya, posnya gitu. Untuk ini juga ada boys. Boys ini untuk anak aku masuk sekolah ya, karena rencananya bulan Juni ini anak aku tuh mau sekolah, dan dananya itu sebesar 1.700.000.
ini tuh baru terkumpul sebesar 1.300.000. Semoga rezekinya selalu ada ya teman-teman untuk Ana, karena harus dilunasin di bulan Juni ini karena bulan Juli itu dia udah masuk sekolah. Nah, di sini juga aku ada challenge. Ini tuh challenge udah beberapa kali sih aku selesain challenge-nya. Ini tuh ada challenge kalender gitu. Ini tuh bener-bener kalau challenge kalender ini bener-bener pas di aku, dan aku tuh nggak ambil gitu uangnya. Aku tuh bener-bener pas lah pakai challenge ini, membuat aku tuh nyaman untuk nabung, dan nggak selalu setiap bulan itu terisi full ya, enggak ya teman-teman. Kalau misalkan ada uangnya aja tuh baru aku isi. Nah, itu juga ada kata-kata motivasi untuk semangat nabung. Nah, teman-teman, aku mau cerita sedikit nih. Kemarin kan aku beli Ziplock gitu ya, karena kan rencananya aku mau nambahin challenge gitu, challenge 2000-an, khusus uang 2000-an gitu. Terus aku beli dengan harga yang sama seperti Binder Home ini, tapi ternyata pas sampai rumah itu benar-benar kualitasnya beda banget. Kualitasnya itu beda banget teman-teman. Binder yang home ini tuh tebel terus kokoh, sedangkan yang aku beli kemarin itu tipis terus kayak cepet copot gitu loh untuk penutupnya, karena kan aku juga belinya tuh beda toko. Nah, ini juga aku punya binder A5 ya teman-teman. Binder A5 ini untuk challenge aku, challenge 30.000. Ini tuh kalau kita baru mulai belajar menabung, terus belajar bikin challenge, kalau aku pribadi saranin dari nominal kecil dulu deh teman-teman. Kita belajar konsistennya aja dulu untuk nabung, untuk nyisihin anggaran gitu. Jadi kita kalau udah konsisten sama yang kecil ini, kita bisa mulai dengan hal yang besar. Nah, di sini aku mau masukin 20.000. Kalau misalnya kita masukin uang, kita coret gitu ya angkanya. Dan di sini aku baru masukin 5 coretan. Dan ini aku bikin lagi challenge 30.000 yang baru. Sengaja aku bikinnya tuh yang lucu-lucu kayak gini tuh, gambar jamur, terus yang tadi gambar panda. Kalau aku kan sendiri suka gambar ya teman-teman, jadi aku sengaja gambar kayak gini tuh biar semangat aja, biar aku semakin semangat untuk nabungnya. Nah teman-teman, di sini aku tidak bermaksud untuk ria atau menggurui ya teman-teman. Ini tuh aku bercerita tentang pengalaman pribadi aku aja, dan teman-teman bisa ikutin cara aku, bukan nominalnya ya teman-teman, karena untuk nominalnya sendiri bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semuanya. Pokoknya dari video aku tuh ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya ya teman-teman. Nah, dari uang receh-receh kayak gini aku tuh nggak nyangka ya teman-teman bisa dapatnya tuh lumayan gitu kalau dikumpulin kayak gini. Dan kalau misalkan uang ini nggak aku mau pakai untuk beli sesuatu, biasanya tuh aku tuh pasti masukin ke challenge kalender yang udah aku buat gitu ya teman-teman. Aku masukin ke challenge kalender ini untuk tambah-tambahan lah teman-teman ya, karena untuk challenge kalender ini tuh benar-benar dari uang yang nggak terpakai gitu loh, istilahnya tuh uang lebihan, atau memang sengaja aku kumpulin, atau dari jualan aku, karena kan aku juga ada jualan online shop. Jadi kalau misalkan dapat keuntungan tuh biasanya tuh aku masukin ke challenge kalender ini. Dan kalau aku pribadi tuh seneng ya teman-teman kalau misalkan nabung tuh sedikit-sedikit, jadi kita tidak memaksakan untuk nabung. Kan kadang kalau dulu tuh aku nabung banyak, aku tuh pengennya tuh nabungnya tuh pingin terkumpul cepet. Aku nabung di awal tuh banyak, terus sampai pertengahan bulan tuh biasanya suka aku bongkar lagi karena kekurangan untuk belanja gitu ya. Jadi di sini aku mulai deh nabungnya tuh kecil-kecil aja dulu, dan di sini nggak aku bongkar-bongkar lagi tabungannya. Terus juga budgetnya tuh cukup sampai
akhir bulan. Nah, untuk budget bulan Mei ini sebesar 2.500.000 ya teman-teman. Semoga budgetnya itu cukup sampai akhir bulan. Nah, teman-teman di sini semuanya terima kasih ya yang sudah nonton video aku sampai sejauh ini. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya semua teman-teman. Bye bye.